Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan pelajaran biologi peminatan dengan Ibu Kun Arifah. Pada pagi ini kita akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase apa saja? Yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi substrat, yang ketiga konsentrasi enzim, yang kelima zat penggiat. Zat penggiatnya diantaranya ada Na, Cl, Mg, Ni. Sedangkan yang keenam, faktor yang mempengaruhi adalah zat penghambat atau biasa disebut dengan inhibitor, yaitu zat-zat yang menghambat kerja dari enzim katalase. Baiklah anak-anak, kita lihat bahan apa saja yang diperlukan dalam melakukan percobaan ini. Yang pertama adalah kita gunakan daun pepaya. Nah, daun pepaya ini nanti kita taruh di lumpang porselin, kemudian kita tumbuk dan kita ambil ekstraknya seperti ini. Bahan yang kedua adalah ekstrak dari hati ayam. Kemudian kita membutuhkan zat yang lain, yaitu berupa H2O2, HCl, serta NaOH. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah tabung reaksi beserta raknya, kemudian gelas ukur, pipet tetes, gelas kimia, termometer untuk mengukur suhu dingin dan suhu panas, penjepit tabung reaksi, kemudian Bunsen. Nah, itu adalah alat-alat yang dibutuhkan serta bahan-bahannya. Yang pertama, marilah kita lakukan percobaan untuk menguji pengaruh suhu terhadap kerja enzim katalase. Kita gunakan yang pertama adalah larutan daun pepaya. Larutan daun pepaya yang netral, tidak panas dan dingin, tapi di suhu ruang, ini kita tetesi dengan larutan H2O2 sebanyak 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat reaksinya, kita tutup. Dilihat gelembungnya, banyak atau sedikit, tolong dicatat. Kemudian kita bakar lidi sampai membara. Kemudian kita masukkan, apa yang terjadi? Tolong dicatat. Ini tadi ekstrak daun pepaya ditambah dengan larutan H2O2. Kita lanjutkan. Ekstrak daun pepaya yang ditaruh di suhu dingin. Nah, ini sudah kita ukur. Pada suhu dingin kita masukkan di air es. Ini ya. Kemudian kita tambah dengan larutan H2O2 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang terjadi? Dilihat bagaimana gelembungnya. Catat banyak apa sedikit. Bandingkan dengan yang netral tadi. Setelah itu kita uji dengan
lidi yang sudah dinyalakan, kita ambil bara apinya. Lihat apa yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah ekstrak daun pepaya yang dipanaskan dalam suhu kurang lebih 50 derajat Celcius. Kita beri larutan H2O2 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita tutup. Kita lihat reaksinya bagaimana, ada gelembungnya apa tidak. Selanjutnya kita tes dengan bara api. Nih, lihat apa yang terjadi. Nah, ini tadi adalah percobaan mengenai ekstrak daun pepaya yang dipengaruhi oleh suhu ruang, suhu dingin, dan suhu panas. Selanjutnya kita akan menguji ekstrak daun pepaya terhadap pH. Bagaimana pengaruh pH terhadap kerja dari enzim katalase yang berada pada ekstrak daun pepaya. Yang pertama, kita ambil ekstrak daun pepaya, kita tetesi dengan larutan asam yang berupa HCl. Kita beri 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Ditutup pelan-pelan. Dilihat reaksinya, adakah gelembung? Catat. Kemudian kita tetesi H2O2 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tes dengan bara api. Kita nyalakan lidi sampai membara. Kemudian baranya kita masukkan. Nah, apa yang terjadi? Coba dicatat. Ini tadi adalah ekstrak daun pepaya dengan larutan HCl. Yang kedua, ekstrak daun pepaya kita beri larutan basa yang berupa NaOH. Kita tetesi 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat reaksinya. Kemudian kita tambah dengan H2O2 juga 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat reaksinya. Kemudian kita cek juga dengan lidi lagi yang sudah membara. Kita masukkan pelan-pelan. Ini tadi adalah larutan ekstrak dari daun pepaya yang ditambah dengan NaOH dan H2O2. Nah, setelah kita selesai menguji ekstrak dari daun pepaya, kita akan melakukan pengujian terhadap hati ayam. Yang pertama kita uji dengan pengaruh suhu. Ya. Ini adalah larutan hati ayam yang netral, yang ada pada suhu ruang. Kita beri larutan H2O2 sebanyak 5 tetes.
Lihat reaksinya. 2, 3, 4, 5. Lihat reaksinya. Ya. Adakah buih yang muncul? Kemudian kita uji dengan bara api, kita nyalakan, kita bakar sampai membara. Kita masukkan apa yang terjadi. Ya. Kita ulang. Nyala ya. Yang kedua adalah pengaruh dingin terhadap hati ayam. Nih, yang sudah dimasukkan di air dingin atau es. Kita uji dengan kita tetesi larutan H2O2. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat, ada buihnya banyak atau sedikit. Bandingkan dengan yang ada di suhu ruang tadi. Kemudian kita uji dengan bara api. Kita sampai membara ya, bara apinya. Lihat, menyala. Kita lanjutkan dengan yang ada di suhu panas. Dengan panas kurang lebih 50 derajat Celcius. Seperti ini. Kita beri H2O2. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat reaksinya. Kemudian kita uji dengan bara api. Lihat nyala atau tidak. Nah, ini tadi adalah hati ayam yang berada pada suhu yang panas ditambah dengan H2O2. Itu adalah pengaruh suhu. Sekarang kita lanjut pada uji terhadap hati ayam dengan pH ya, pengaruh pH baik asam ataupun basa. Kita lihat dulu, kita uji dengan larutan HCl atau larutan asam. Kita beri tetes 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat reaksinya. Hati ayam plus HCl. Kemudian bila ditambah dengan H2O2, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Lihat hasilnya. Adakah buihnya? Catat ya. Kemudian kita lanjut uji dengan bara api. Nyala atau mati. Tadi hati ayam plus larutan HCl plus larutan H2O2. Yang terakhir kita uji hati ayam plus larutan NaOH plus larutan H2O2. Ya, kasih NaOH 1, 2, 3, 4, 5. Lihat reaksinya. Kemudian kita tambah dengan H2O2. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat reaksinya. Kemudian kita tes dengan bara api. Nyala. Apa tadi ini anak-anak? Hati ayam ditambah larutan NaOH
ditambah larutan H2O2. Silahkan dicatat. Demikian anak-anak praktikum kita kali ini. Tolong dipelajari, dicermati, dan catat hasilnya. Sekian dari Ibu Kun Arifah. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.